teman-teman, aku harap kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita duduk yang rapi, persiapkan hati dan pikiran kita agar fokus kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya,
Terima kasih Kakak Erin. Hai teman-teman, namaku Keke. Ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo cari temanku yang bernama Dudu dan Kiki. Halo, namaku Kiki. Mari kita cari Dudu untuk dengerin firman Tuhan. Ayo kita cari Dudu. Halo Kiki dan Keke. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yudas Iskariot dan Yesus di Taman Getsemani. Oke. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Duduklah di sini, aku akan berdoa di sana, kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk masuk lebih jauh ke dalam taman. Ia berkata, "Tunggulah di sini dan berjagalah sementara aku berdoa." Yesus lalu berdoa kepada Bapanya yang di sorga. "Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Apa maksud perkataan Yesus, Dudu? Ya, apa Dudu? Artinya, kalau boleh, Yesus tidak mau menderita, tetapi kalau penderitanya itu adalah kehendak Bapa, Ia akan menerimanya dengan rela dan patuh. Yesus kembali dan melihat muridnya sedang tertidur. Petrus yang berjanji untuk setia saja tidak sanggup berjaga-jaga seperti yang dipesankannya. Lalu Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan." Yesus kembali menyendiri untuk berdoa kedua kalinya. Tetapi tetap mendapatkan Petrus tertidur. Maka untuk ketiga kalinya dia berdoa lagi dan sekarang ia sudah siap untuk menjalani semua itu. Tak lama kemudian tampak cahaya obor yang makin lama makin dekat. Yesus mengetahui apa artinya kedatangan pasukan tentara yang membawa obor dan bersenjata lengkap itu. Waktunya tiba, ia akan ditangkap. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang." Murid-murid melihat seorang teman mereka di antara tentara tua-tua itu. Siapa itu pengkhianat itu? Siapa? Namanya Yudas Iskariot. Mari kita dengarkan. Yudas Iskariot adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ia pergi kepada imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Dia menjual Yesus seharga 30 uang perak. Pada waktu perayaan Paskah, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Dia yang mencelupkan roti kepada satu pinggan dengan aku." Ya, dialah Yudas Iskariot. Dia mencium Yesus sebagai tanda kepada para prajurit itu bahwa dialah Yesus. Tetapi dengan berani Yesus berkata, "Sayalah Yesus itu." Dan Yesus pun ditangkap oleh prajurit-prajurit itu dan membawanya untuk disalibkan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Yudas mengembalikan uang 30 perak itu. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita udah dengarkan cerita Dudu mengenai Yesus di Getsemani dan Yudas Iskariot. Kakak sebelum mau mengambil kesimpulan dari dua cerita tadi, kakak mau mengingatkan karakter bulan ini yaitu karakter berani. Sebagai orang percaya, kita harus berani dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Tuhan sangat memperhatikan anak-anaknya, sehingga Dia ingin kita sebagai anak-anaknya sama seperti Yesus sangat berani menanggung dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau mendengarkan ayat hafalan minggu ini yang akan diajarkan oleh teman kita, Michelle. Silakan Michelle, sampai ketemu teman-teman. Bye. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku minggu ini. Minggu ini kita mau belajar ayat hafalan yang diambil dari Efesus 3 ayat 12. Penasaran kan lagunya kayak gimana? Yuk nyanyi bareng. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Teman-teman, habis ini jangan lupa latih lagi nyanyi lagu ayat hafalannya. Kalau udah bisa, minta sama papa untuk videoin dan kirim videonya ke kakak-kakak Sunday School. Teman-teman, saya akan menyanyi hafalan. Yuk nyanyi bareng-bareng. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sekali lagi, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 4 ayat 4b. Sekali lagi, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Thank you. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.
Terima kasih adik-adik yang sudah setia mengirimkan video ayat hafalan dan juga foto dari aktivitas minggu lalu. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan baru yang tadi sudah diajarkan oleh Michelle. Adik-adik ingat untuk dilatih, kemudian direkam dan minta tolong mama dan papa untuk mengirimkan videonya untuk kakak-kakak di sini, oke? Sekalian juga sama foto dan video aktivitas minggu ini. Kakak tunggu ya. Oh ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kamida, yaitu tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan juga tentang Yudas Iskariot, salah satu murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dari cerita firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus waktu tinggal di dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus juga pernah merasakan takut adik-adik, yaitu ketika Tuhan Yesus akan menghadapi maut. Tuhan Yesus tahu dia akan disiksa dan kemudian disalibkan demi untuk menebus dosa semua umat manusia. Tuhan Yesus takut saat itu, namun apa yang dia lakukan? Dia datang dan berdoa kepada Allah Bapa. Dia minta kalau boleh cawan ini lalu daripadanya, namun bukan kehendaknya yang terjadi, tapi biar kehendak Bapa saja yang terjadi. Dalam doanya Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa, dan dalam doa ini Allah Bapa memberikan kekuatan dan juga keberanian sehingga Tuhan Yesus dapat berani untuk menghadapi apa yang harus dia jalani untuk menebus dosa umat manusia. Semua dilakukan karena ketaatannya kepada Allah Bapa dan juga karena kasihnya kepada Bapa dan juga kepada kita semua. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga menginginkan kita sebagai murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Ya adik-adik, mari kita selalu senantiasa berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pada akhirnya menyesal atas perbuatannya yang sudah menjual Tuhan Yesus. Namun sayang sekali, dia tidak datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan. Malah dia mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis sekali. Adik-adik, bila kita bersalah, kita harus berani untuk datang meminta maaf dan memohon pengampunan dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah adalah setia dan dia akan mengampuni kita bila kita datang dan meminta pengampunan daripadanya. Baiklah, sekarang kakak mau mengajak kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia, anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh hidup pada hari ini, semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu saja. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi orang tua kami, berkati juga Papa dan Mama kami Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Kau jadikan berhasil, dan biar mereka boleh dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas keluarga kami Tuhan. Engkau yang memelihara dan mencukupkan segala yang kami perlukan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan. Bapa, dimanapun adik-adik berada saat ini Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan dan pulihkan keadaannya Tuhan. Tuhan berikan sukacita dan penghiburan Tuhan bagi yang memerlukannya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa agar Kau tutup nufus kami dengan kuasa darah anak domba Allah Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat, kuasa gelap dan segala rencana jahat manusia. Semua dijauhkan daripada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Kau mengurapi kami dengan hikmat dan roh yang bijaksana. Berikan juga kepandaian dan kecerdasan, ketekunan dan kerajinan bagi adik-adik semua Tuhan. Biar mereka tekun dalam belajar, dalam membaca firman-Mu, dalam merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan dan pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi terang dan menjadi garam dimanapun Kau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau senantiasa memelihara dan melindungi kami saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Kau juga curahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Belinda. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan lagi nih, agar kita senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Ingat untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga rajin untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan apabila adik-adik terpaksa harus keluar rumah, ingat untuk menggunakan masker dengan baik. Dan juga membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan dan menjaga jarak dengan orang lain. Oke adik-adik, sekarang kita langsung saja bergabung bersama dengan Kak Belinda. Silakan Kak Belinda. Halo
adik-adik, waktunya kita untuk activity hari ini. Nah adik-adik, activity kita hari ini kita tidak akan melakukan kegiatan prakarya, tapi kita akan bermain kuis. Bagi adik-adik yang tadi menyimak firman Tuhan hari ini, kakak yakin adik-adik pasti bisa menjawab semua kuis hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk adik-adik menyediakan sebuah kertas ataupun buku. Lalu adik-adik boleh tulis nama adik-adik di sini. Dan nanti untuk menjawab kuisnya, adik-adik cukup menuliskan jawabannya aja, yaitu A atau B. Oke adik-adik, kita siap untuk kuisnya. Let's go, kita mulai. Kuis Sunday School 21 Maret 2021. Pertanyaan pertama. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? A. Berbincang. B. Berdoa. Pertanyaan kedua. Siapa nama murid yang mengkhianati Yesus? A. Yudas Iskariot. B. Yudas anak Yakobus. Pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan murid Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani? A. Berdoa bersama. B. Tertidur. Pertanyaan keempat. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ketika bertemu Yesus di Taman Getsemani? A. Sujud di kaki Yesus. B. Mencium Yesus. Berapa kali Yesus berdoa di Taman Getsemani? A. 3 kali. B. 4 kali. Pertanyaan ke-6. Pada saat apakah Yesus berkata bahwa akan ada salah satu dari muridnya yang akan mengkhianatinya? A. Perjamuan siang. B. Perjamuan malam. Pertanyaan ke-7. Berapakah upah yang didapat oleh Yudas sebagai imbalan pada saat ia akan menyerahkan Yesus? A. 30 uang perak. B. 40 uang perak. Pertanyaan terakhir. Berapakah jumlah murid Yesus yang ikut makan dalam perjamuan malam? A. 12 orang. B. 11 orang. Gimana adik-adik dengan kuisnya? Gampang kan? Bener kan? Nah adik-adik yang sudah menjawab kuisnya, jangan lupa nih adik-adik minta papa atau mama kalian untuk menilai hasil jawaban yang dari kalian sudah kerjakan tadi. Nanti setelah dinilai, adik-adik bisa foto bersama hasil kuis tadi lalu posting di Instagram gereja berikut ini. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak juga mengajakin adik-adik untuk melakukan activity yang lain sesuai dengan firman Tuhan hari ini tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Apa aja sih yang perlu kita doakan? Kakak akan kasih 2 topik untuk adik-adik boleh memilih untuk berdoa. Yang pertama, adik-adik bisa berdoa untuk teman-teman sekolah adik-adik. Mungkin teman
sekolah adik-adik ada yang sedang lagi sakit. Nah, adik-adik bisa berdoa. Yang kedua, adik-adik juga bisa mendoakan teman-teman kita yang ada di Nias Dream Center. Mereka akan melakukan kegiatan bakti sosial dalam rangka pasca bulan depan ke panti asuhan. Nah, kita kan mungkin nggak bisa pergi ke Nias nih adik-adik, tapi kita bisa mendoakan teman-teman kita semua di Nias Dream Center biar acara bakti sosialnya semua berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik selama berdoa, adik-adik bisa mengajak kakak atau adik bahkan papa mama kalian, dan adik-adik bisa merekamnya. Lalu rekaman itu bisa dikumpulkan ke PIC sekolah minggu. Adik-adik tidak perlu lama-lama untuk berdoa, cukup 30 detik sampai 1 menit saja kalian bisa berdoa. Tujuannya apa sih kita melakukan activity seperti ini? Tujuannya sesuai karakter kita juga bulan ini, yaitu tentang berani. Kakak mau supaya adik-adik berani seperti Tuhan Yesus, berani berdoa. Jadi nanti misalnya kalau kita semua sudah melewati masa pandemi dan kita bertemu pada saat ibadah sekolah minggu, nggak ada lagi tuh adik-adik kalau yang disuruh berdoa, aku nggak bisa kak, aku malu. Nah, adik-adik dengan berani akan bilang, saya mau pimpin doa kak. Nah, oke adik-adik, yuk kita langsung mulai aja berdoanya. Kakak akan kasih contoh. Kali ini kakak akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan melewati masa-masa pandemi Tuhan, dan kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami juga percaya tangan-Mu Tuhan selalu menuntun bangsa kami Tuhan. Tuhan, berikan juga hikmat untuk presiden kami, wakil presiden kami, juga seluruh menteri Tuhan, bahkan seluruh pejabat negara Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Tuhan yang akan memampukan para pemimpin bangsa kami Tuhan untuk mengambil tindakan atau strategi atau kebijakan yang terbaik Tuhan untuk Indonesia. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi Indonesia Tuhan, dan biar kami sebagai anak-anak-Mu, kami senantiasa Tuhan selalu berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan ada di Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Adik-adik, itu salah satu contoh doa. Jangan lupa adik-adik untuk mengirimkan foto kuis maupun video doa kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak punya satu pantun nih adik-adik. Mau dengar? Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa membeli papan. Sampailah kita di penghujung ibadah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.